Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kling Lele. Di video kali ini saya akan menjawab dari pertanyaan sahabat kita. Oke, saya lihat dulu pertanyaannya. Bang, itu air yang berzat besi tinggi, boleh nggak pakai probiotik? Air yang berzat besi tinggi, boleh nggak pakai probiotik? Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa subscribe dulu dan like, komen juga. Begini sahabat, air yang berzat besi tinggi, setinggi apapun zat besi, itu sebenarnya bisa dinetralkan melalui oksidasi. Dan kalau dikatakan boleh enggak memakai probiotik, sebenarnya tidak ada hubungan antara probiotik dengan zat besi. Justru kalau zat besinya masih tinggi, nih zat besi ini masih tinggi, kisaran contoh nih sampai 500 ppm atau lebih dari 300 lah, kita menggunakan probiotik pun tidak ada gunanya itu sahabat, karena bakteri itu dia tidak mampu mengurai zat besi. Zat besi itu diurainya melalui, pertama melalui oksidasi, kita menambahkan oksigen terlarut. Kalau sahabat pertanyaannya begini, Bang, boleh nggak air saya zat besi tinggi, terus saya kasih aerasi, aerator ataupun blower, angin, oksigen? Itu pertanyaannya boleh, karena itu dapat membantu mengurai. Kalau udara itu dapat membantu mengurai kalau udara. Tapi kalau probiotik itu lain lagi tujuannya. Jadi sahabat pun harus memahami apa tugas daripada probiotik itu. Probiotik itu mengurai amonia, gas-gas yang beracun. Untuk ikan itu probiotik. Bakteri itu tujuannya itu mengurai gas-gas beracun atau amonia. Yang lebih umum lagi disebutnya amonia atau kotoran ikan. Terus kalau untuk penyediaan kan ada juga orang yang menggunakan probiotik. Oh iya, ada juga. Itu kita menanamkan probiotik, mengaktifkan bakteri, kita ternak bakteri dululah, seolah-olah begitu. Gambarannya seperti ini. Kita tebar dulu bakteri nih, supaya apa? Pas ada ikannya nanti, kotorannya itu keluar, bakterinya sudah cukup. Jadi bakterinya itu sudah sekian million per ppm begitu. Jadi amonianya itu tidak akan terjadi karena bakterinya sudah cukup. Jadi begitu kotorannya keluar, bakteri itu sudah siap memakan kotoran-kotoran itu, memakan amonia itu, bakteri sudah siap karena sudah banyak. Itu maksudnya. Kalau untuk menetralkan zat besi itu nggak bisa, karena bakteri bukan itu tugasnya itu sahabat. Kalau zat besi itu zat padat dan itu bukan kehidupan. Kalau bakteri itu mikroorganisme yang hidup. Dan kalau zat padat itu bukan makanan bakteri. Contoh zat kapur itu bukan makanan bakteri. Besi bukan makanan bakteri. Itu maksudnya. Jadi sahabat harus memahami lebih lebih teliti lagi. Jangan memakai alasan, karena ini pun mengarah kepada dia airnya berbau atau berzat besi tinggi, dia masukkan ke kolam. Ini ceritanya dia begini sahabat. Jadi saya kasihkan air ke kolam, setelah itu saya kasih probiotik dan molase dan juga garam supaya mengendap, supaya mengurai. Oh, nggak bisa itu sahabat. Itu bakteri itu nggak bisa mengurai zat besi, nggak bisa. Kalaupun begini nih. Sahabat masukkan air ke kolam, selama tergantung zat padatnya, mungkin 3 hari sudah teroksidasi, sudah kelihatan mengendap. Karena cirinya begini. Nih sahabat coba masukkan air jernih, mulai masuk jernih contoh. Setelah 3 jam itu menguning. Setelah 3 jam. Dan itu
sahabat biarkan 3 hari, itu sudah sedikit netral dan sahabat boleh menghidupkan mikroorganisme di situ. Sejenis kutu air, bakteri itu boleh. Tapi yang tidak parah-parah amat. Kalau yang parah tetap harus dioksidasi. Meskipun dikasih probiotik apapun, kalau zat padat terlarutnya tinggi, bakterinya mati. Sesederhana ini sebenarnya sahabat. Begini, ini air dimasukkan ke kolam. Kalau bakteri kan kita susah untuk mengidentifikasi bakteri itu hidup atau tidak. Begini saja. Sahabat masukkan air ke kolam, setelah itu sahabat langsung kasihkan ikan. Contoh, kalau ikan itu tidak mati, ada kemungkinan bakteri pun tidak mati kuat. Tapi kalau ikan itu mati, berarti kadar racunnya itu tinggi, zat besinya itu tinggi, maka saya pastikan bakteri pun mati. Mati juga. Itu maksudnya. Jadi sahabat cek dulu, oke saya kasih ikan. Oh hidup, berarti ini bisa ditambahkan molase atau probiotik. Bisa, bisa. Jadi sahabat boleh tambahkan. Kalau itu dikasih ikan hidup. Itu maksudnya. Dan untuk penguraian zat padatnya nanti dia berjalannya dengan waktu dia terurai sendiri. Cuman biasanya ada coklat-coklat di tepian kolam kalau di kolam pengendapan, karena ada beberapa sahabat kita dan mengedukasi begitu juga. Ada beberapa sahabat kita yang mengedukasi, jadi sebaiknya air dari sumur kita masukkan ke kolam pengendapan, biarkan dulu dia terendap selama 2-3 hari, dan setelah itu kita ambil yang bagusnya. Dan nanti ada sisa-sisa zat padat terlarut itu atau zat besi, dia di tepian kolam, di terpal atau di tembok, itu ada nanti nempel. Dan itu salah satu cara yang bagus, cara yang baik. Jadi kita endapkan dulu 2-3 hari, setelah itu kita ambil, kita pindahkan, baru disitulah kita kasihkan probiotik karena airnya sudah teroksidasi, airnya sudah kena matahari, karena salah satu oksidasi itu kena matahari, itu salah satunya kena angin, kena matahari, dan kena larut, kena udara dan larut, itu sebenarnya oksidasi. Itu maksudnya. Jadi salah satu oksidasi itu begitu. Yang penting dia kena matahari dan terkena angin, terbuka maksudnya. Itu sudah termasuk oksidasi. Dan itu bisa bekerja secara alamiah. Secara alami dia sistem kerjanya seperti itu. Dan kalau kita mau cepat, kita memakai metode-metode yang modern. Bisa memakai filtrasi ataupun hal yang lain-lain. Ada treatmentnya gitu. Jadi kita harus menggunakan water treatment. Itu maksudnya. Jadi sahabat sudah jelas. Jadi memang kalau langsung air dari sumur bor yang berzat besi tinggi langsung dikasih probiotik supaya cepat jadi, nah itu salah. Bagusnya diamkan dulu. Itu maksudnya, baru kasih probiotik. Kalau mau langsung, sahabat harus melalui water treatment. Dan itu bisa hubungi saya nanti, saya bisa jelaskan lebih detail lagi. Itu maksudnya. Dan ada lagi pertanyaan. Oke, pertanyaannya apa rahasianya supaya air tidak ganti? Oh, ini mungkin yang bertanya di saya belum sempat jawab. Yang di komentar, ada satu video saya yang mengatakan 6 tahun gak pernah ganti air, dan itu real sahabat, bisa dibuktikan. Itu real, bisa dibuktikan. Apa rahasianya? Begini, kalau rahasia, bagi saya itu nggak ada rahasia. Itu cuman yang penting pelajari step by step saja. Karena apa? Kalau itu dianggap rahasia, saya tidak akan membukakan. Kalau itu rahasia, tapi itu bukan rahasia. Jadi, sahabat tinggal begini saja. Sahabat pertahankan itu air, itu saja rahasianya. Sahabat pertahankan itu air, jangan ganti. Dan ini juga ada sekaligus yang di bawahnya pertanyaannya, kenapa air saya, air ikan mungkin, bukan air saya,
kenapa air saya bau dan mudah sakit. Nah itu, oke, saya memahami kenapa air saya bau dan mudah sakit untuk ikan lele. Tapi lelenya ini pembenihan atau pembesaran, ini saya pun belum pasti lagi. Tapi yang jelas begini, kalau pertanyaannya kenapa air saya bau dan mudah sakit, itu sebenarnya karena amonia. Karena amonia. Amonia itu bisa disebabkan mungkin karena pakan terlalu berlebih. Itu faktor utama sebenarnya, kuncinya itu. Pakan berlebih itu bisa menyebabkan amonia, gas beracun. Ada juga yang air itu pakannya normal tapi tetap bau, dan itu memang fase. Kalau tebarnya itu per kubiknya itu di atas 300, itu pasti ada fase seperti itu. Air itu hijau, setelah itu dia agak sedikit coklat, dan kalau coklatnya itu agak memutih, dan disitulah terjadinya reaksi antara bakteri-bakteri yang jahat. Dan airnya pun kadang selain daripada bau dan gatal. Itu maksudnya. Dan sebenarnya itu diakibatkan karena reaksi pergantian air atau fase pergantian air, fase dari hijau ke coklat. Dan terus saran saya, jangan ganti. Jangan ganti, jangan buang, dan jangan tambahkan. Hanya saja kalau bisa puasakan saja. Jadi kalau ada hal yang seperti itu, ini airnya bau, menyengat, sahabat puasakan saja. Tapi kan Bang nanti baunya nggak sembuh. Pastikan begini. Begini saja. Sahabat coba dulu, baru ngeyel. Sahabat puasakan selama 3 hari, setelah itu sahabat kasih makan biasa, kalau bau lagi puasakan lagi. Itu saja treatmentnya. Insya Allah selesai. Nggak ada lagi itu bau. Karena bau itu hanya ada beberapa fase saja bau. Dan bisa jadi sahabat yang bertanya di Facebook ini bisa langsung menghubungi nomor WA saya. Bisa menghubungi langsung nomor WA saya. Nanti di akhir video saya sebutkan. Oke, jadi untuk rahasia kenapa air itu supaya tidak bau, itu bukan rahasia, dan tidak ada metode yang menggunakan bahan apapun, 0 rupiah, nggak ada yang harus dibeli ataupun ditambahkan apapun. Dan kalau fase bau itu biasa, makanya kita harus melewati itu, harus mensiasati itu. Dan meskipun awalnya sahabat menggunakan probiotik, mungkin ada yang beranggapan begini, Bang, berarti kalau pakai probiotik mah awal mulanya sebelum tebar, pakai molase, probiotik, dan lain-lain, mungkin nggak bau. Tetap saja. Kalau tebarnya padat, tetap saja bau. Kecuali memakai sistem sirkulasi atau sistem kocor, itu memang, karena amonianya langsung terbuang secara otomatis. Begitu maksudnya. Dan itu juga ada yang bertanya, Bang, sistem pembuangan kotoran secara otomatis itu gimana? Sahabat bisa simak di video sebelumnya, saya sudah buat cara mengeluarkan kotoran, dan ada yang keluar secara otomatis, itu maksudnya. Simak saja sampai habis, nanti sahabat bisa paham. Dan untuk rahasia supaya tidak ganti air, nggak ada rahasia, itu gampang. Itu ya jangan gantilah. Bagaimana caranya supaya air tidak ganti? Ya jangan ganti, itu mah gampang. Jangan ganti. Dan kalaupun bau, nanti puasakan saja. Itu saja sahabat. Dan oke, saya pikir ini pertanyaan-pertanyaan yang sangat simpel dan mudah juga. Saya maunya sih, ya maaf, maunya yang sekiranya memang simpel pun, kalau sudah tahu caranya sih, kalau belum tetap dianggapnya sulit juga. Saya memahami itu. Tapi setidaknya saya sudah memberikan gambaran bahwa yang sahabat pertanyakan saya jawab, meskipun lain di ranahnya. Contoh, ini kan pertanyaan dari Facebook. Oke, saya jawab melalui konten supaya mewakili sahabat-sahabat kita yang mempunyai pertanyaan yang sama, itu maksudnya. Dan sebenarnya
di video kemarin saya sudah bilang, saya minggu depan ada rencana untuk live streaming. Dan insya Allah di situ sahabat bisa bertanya langsung tentang apapun seputar budidaya lele ataupun seputar penyediaan air dan apa saja treatment-treatmentnya. Dan di situ di satu apa namanya di satu platform itu kita bisa menuangkan apa yang sahabat mau tahu, apa yang sahabat mau gali. Dan di situ nanti kalau live streaming kan saya bisa langsung jawab last minute, langsung jawab, begitu sahabat tanya saya langsung jawab. Maknanya saya bisa sekaligus menjawab bahkan ratusan pertanyaan pun dengan simpel saya bisa menjawab, daripada contohnya di macam-macam media sosial. Dan tidak semua media sosial saya bisa gunakan tiap hari karena saya pun sibuk juga, lebih aktif di lapangan. Jadi sebenarnya saya itu orang yang jarang pegang HP khusus seperti layaknya umum lah, yang saya lihat main game apa ini itu saya enggak. Saya lebih sibuk di lapangan dan main HP pun kadang-kadang saya bangun tidur, saya lihat HP sebentar dan saya balas komen, setelah itu HP dia didiamkan lagi dan saya beraktivitas seperti biasa dan saya lebih sibuk. Dan dalam satu hari satu malam itu yang ada luang main HP itu bukan main HP, jadi memeriksa HP itu bangun tidur dan sebelum tidur, biasanya begitu. Jadi alangkah baiknya saya minta dukungannya dari sahabat. Insya Allah minggu depan saya akan melakukan live streaming, dan di situ sahabat bisa berkomentar langsung, bertanya langsung, dan insya Allah saya bisa menjawab langsung. Dan saya pun tidak bisa segala-galanya, tidak tahu semuanya, ada juga mungkin hal-hal yang saya belum ketahui, dan di situ kita bisa sharing, bertukar pengalaman, berbagi ilmu. Apa yang saya ketahui sahabat bisa mendapatkannya, dan apa yang saya belum ketahui saya bisa mendapat ilmu dari sahabat. Begitu poinnya. Oke, saya pikir untuk video kali ini cukup dan kita bisa ketemu lagi di video berikutnya. Tapi untuk yang mau berkomunikasi, untuk yang mau konsultasi dengan saya silahkan. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.